Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dosen Muhammad Masrur MEI dan teman-teman semuanya yang ada di kelas ini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Takwa Fauzen sebagai moderator, atau Atina Safa'ah sebagai presentator pertama, dan Nurina Amalia sebagai presentator kedua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peradaban Islam Masa Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Kata Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa adalah jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti atau orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa. Kata ar-rasyidin adalah bentuk jamak dari kata ar-rasyid yang artinya mendapat petunjuk. Menurut istilah, khulafaur rasyidin adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, khulafaur rasyidin adalah orang-orang yang ditunjuk menggantikan kedudukan Rasulullah sebagai pemimpin umat dan kepala negara setelah Rasulullah SAW wafat. Adapun nama-nama khulafaur rasyidin adalah sebagai berikut. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Safa'ah, NIM 4121054. Saya akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan dan kebijakan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, tahun 632 sampai 634 Masehi atau 11 sampai 13 Hijriah. Setelah Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah, yang pertama, banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dihadapi beliau dengan masa pemerintahan yang singkat, yakni 2 tahun lebih 3 bulan. Usaha perluasan wilayah di Syria. Abu Bakar menugaskan 4 panglima perang, di antaranya yang pertama Yazid bin Abu Sufyan ditempatkan di Damaskus, Abu Ubaidah bin Jarrah ditempatkan di Romawi, dan sebagai panglima besar Amr bin As ditugaskan di Palestina, Surahbil bin Hasanah ditugaskan di Yordania. Kebijakan dalam perkembangan Islam masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, perbaikan sosial, yakni menciptakan stabilitas wilayah Islam. Yang kedua, pengumpulan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, penyebaran Islam ke Irak, Persia, dan Syria. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah seorang negarawan, seorang jenderal yang ahli dalam strategi perang, pemimpin umat dan negara yang jujur, adil, disiplin, dan sangat sederhana. Banyak sekali perjuangan dan jasa-jasa Umar bin Khattab, di antaranya yang pertama, perluasan wilayah. Umar bin Khattab melanjutkan perluasan dan pengembangan Islam ke Persia dan Mesir. Pada bidang pemerintahan, Umar bin Khattab membangun fasilitas dan sarana pemerintahan, di antaranya yang pertama mendirikan Baitul Mal, yang kedua mencetak mata uang negara, yang ketiga membentuk pasukan penjaga tapal besi, yang keempat membentuk peraturan gaji pegawai pemerintah, yang kelima membuat sarana komunikasi dan informasi. Kebijakan dalam perkembangan Islam masa Umar bin Khattab. Yang pertama, perluasan wilayah sampai ke Syria, Palestina, Irak, Persia, dan Mesir. Yang kedua, membagi daerah kekuasaan Islam menjadi beberapa wilayah. Yang ketiga, membentuk dewan-dewan. Yang keempat, menetapkan tahun Hijriah. Yang kelima, membangun masjid. Yang keenam, penghapusan perbudakan serta pembangunan kota, sekolah, dan fasilitas umum. Yang terakhir, menjadikan sholat tarawih di bulan Ramadan. Perkenalkan, nama saya Nurina Amalia dengan NIM 4121066. Saya akan melanjutkan penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Atina Safa'ah. Ketiga,
Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi atau 23 sampai 35 Hijriah. Utsman dibaiat sebagai khalifah pada Sabtu 1 Muharram 24 Hijriah setelah 3 hari dari pemakaman Umar bin Khattab. 6 tahun pemerintahan Utsman bin Affan berjalan dengan damai, namun 6 tahun sesudahnya terjadi pemberontakan. Kebijakan dalam perkembangan Islam masa Utsman bin Affan: 1. Membangun dan memperindah masjid. 2. Membentuk angkatan laut. 3. Menyebarkan Islam sampai Khurasan, Armenia, Afrika, Rai, Azerbaijan, Amuriah, dan Siprus. 4. Pengumpulan dan penulisan ayat suci Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib pada tahun 656 sampai 661 Masehi atau 35 sampai 40 Hijriah. Dalam pemerintahannya, beliau melakukan penggantian para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Muncul 3 golongan saat masa Ali bin Abi Thalib, di antaranya golongan Ali, golongan Muawiyah, golongan Asyah, Zubair, dan Tolehah. Kebijakan dalam perkembangan Islam masa Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, pemecatan gubernur yang diangkat Utsman yang dianggap karena nepotisme. Yang kedua, menarik kembali tanah yang diberikan Utsman kepada penduduk. Baiklah teman-teman, kita telah mendengar penjelasan tentang peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin dari 2 presentator tadi. Tapi sebelum saya menutup presentasi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya, Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang mendapat petunjuk sesudah Nabi wafat untuk menggantikan beliau melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan. Nama Khulafaur Rasyidin ini hanya untuk 4 sahabat yang menjadi khalifah secara berturut-turut setelah Nabi. Mereka adalah orang-orang yang sangat setia kepada Nabi Muhammad SAW. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.